Iya, saya di sini nyesel Mas, udah sering maki-maki suami saya, udah kasar, sering ngata-ngatain suami saya. Dia itu ngumpetin sakitnya dari saya. Saya juga baru tahu kalau umurnya dia juga udah nggak sampai setahun lagi. Pernah juga tuh waktu itu tuh Mas, malam-malam saya dengar ya kan dia lagi teleponan gitu. Ternyata dia udah nyiapin buat kuburan dia sendiri gitu Mas. Aku minta maaf sama kamu. Please kamu jangan mati dulu ya sayang ya. Aku masih butuh kamu. Katanya istri kamu, umur kamu udah gak lama lagi. Itu bener apa enggak sih? Ya bener Mas, kalau tiap hari dia ngomel mulu saya kena serangan jantung Mas. Kamu ngapain sih ngajak aku kesini? Ya udah kamu diem aja, aku pengen curhat di sini. Orang tadi juga ngomong kesini. Ya udah kamu diem aja, udah diem. Udah diem. Dia mau ngapain? Ya aku pengen curhat sama Mas Uya, udah diem. Oke. Ribet banget ini. Iya udah tenang aja. Namanya istri pengen curhat ya Mas ya. Ya Mas tinggal dengerin aja gitu. Tahu. Ya ngapain Mas? Maksudnya tadi nggak? Ya udah diem aja, udah aku pengen curhat kok di sini. Oke. Ya udah ya oke. Justru dia pengen mengutarakan penyesalan dia terhadap Mas gitu loh. Ya kan? Iya benar. Tadi dia udah cerita sama saya soalnya. Oke? Ya, intinya tarik napasin dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Ini suami istri kan? Iya. Udah berapa tahun nikah? 2 tahun. 2 tahun. Tarik napasin dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, keluar api. Tidur. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Gimana? Apa unek-uneknya mau kamu keluarin? Iya, saya di sini nyesel Mas, udah sering maki-maki suami saya, udah kasar, sering ngata-ngatain suami saya. Saya juga baru tahu kalau suami saya umurnya udah nggak lama lagi. Umurnya udah nggak lama lagi. Iya, ternyata dia sakit Mas. Sakit? Iya, Sakit apa suami kamu? dia itu ngumpetin sakitnya dari saya. Saya juga baru tahu kalau umurnya dia juga udah nggak sampai setahun lagi. Kok dia tahu? Oh, oke. Oke, kok kamu tahu? Emang kamu nggak ngasih tahu? Gimana sih, saya bingung? Enggak, saya nggak ngasih tahu. Hah? Enggak, saya nggak ngasih tahu. Oke, maksudnya suami kamu nggak ngasih tahu ke kamu tahu dari mana nih? Saya tahu dari temennya Mas. Temennya? Iya, Temennya bilang apa? ya temennya bilang, lu jangan galak-galak lu gitu sama Bima, dia kan sakit tahu. Terus? Yang gue tahu sih umurnya udah nggak nyampe setahun lagi. Terus kamu kaget tuh? Iya, saya kaget. Iya, teman saya tuh bilang suami saya tuh sakit leukemia. Saya sempat nggak percaya gitu Mas. Terus kamu nanya sama suami kamu nggak? Iya, saya tanya sama suami saya, dia bilang enggak. Jadi kayak ngumpetin gitu Mas, biar saya tuh nggak sedih gitu. Iya, yang bikin saya sedih tuh kenapa gitu dia nggak cerita gitu sama saya gitu Mas. Jadi ngumpet-ngumpetin ke saya gitu. Sedihnya di situ. Ya yang saya sedih tuh kenapa dia ceritanya sama temennya gitu Mas, bukan sama saya. Sedangkan saya kan istrinya gitu. Kenapa mesti ceritanya tuh sama orang lain? Padahal kita kan baru nikah 2 tahun gitu ya Mas ya. Dengar berita kayak gini tuh kaget banget saya. Kayak bisa bergeledek tengah hari bolong gitu saya jadinya Mas. Apa perasaan lo sekarang nih? Dia nggak mau cerita, saya juga nggak mau jadi janda juga ya Mas ya. Anak saya juga masih kecil gitu kan. Ya saya tiap malam tuh sampai nangis gitu Mas. Kadang suka gimana ya saya gedein anak saya kalau misalkan dia udah nggak ada gitu. Tapi gitu ngomel-ngomel mulu. Apa? Ngomel-ngomel mulu tapi. Tapi ngomel-ngomel mulu? Emang Mas sering ngomel-ngomelin? Iya, sering ngomel-ngomelin. Iya, kadang-kadang gitu Mas, saya nggak salah aja diomelin, apalagi saya salah. Bangun tidur aja udah ngomel-ngomel. Oh gitu? Iya, bingung saya juga. Pernah Mas,
kan lagi ada paket nih, pas hujan-hujan nih, ada air dia kepleset, ada air di situ aja saya diomel-omelin mas. Padahal bukan salah saya itu. Gitu? Iya. Dimomel-momelin gimana? Iya. Ya kenapa kamu gini-gini? Terus harusnya kamu yang ngambil paket. Ya saya bilang saya nggak tahu ada air di situ ya kan. Jadi marah-marah mulu mas tiap hari marah, bingung saya mas. Tapi kamu sayang sama suami kamu? Sayang mas. Tapi kalau sayang kenapa diomel-omelin? Iya saya mah emang orangnya kayak gitu mas. Jadi tuh apa yang ada di pikiran saya tuh, hati saya itu saya luapin gitu. Tapi sebenarnya tuh saya orangnya nggak kayak begitu gitu. Jadi apa ya, saya lebih kayak ke to the point aja lah gitu. Kalau misalkan saya kesel ya saya ungkapin gitu. Saya tuh pengennya suami saya tuh jujur gitu ya mas ya, bilang gitu kalau dia sakit gitu kan. Jadi kita bisa berobat bareng lah gitu. Kenapa harus ceritanya sama orang lain? Saya kan jadi kan sebagai istri merasa nggak dihargain ya mas ya. Kamu nggak nanya keluarga dia? Nanya mas, keluarganya juga kayak nyembunyiin gitu, nutup-nutupin. Kamu nanya apa emang? Iya saya nanya emang benar gitu kan sakit. Iya keluarganya jawab, ngomong apaan sih kamu gitu kan. Ya saya bilang, saya dengar dari si Anu gitu kan, kalau Bima tuh sakit gitu. Apaan sih gitu, sakit apa gitu. Terus ya saya bilang jangan ada yang ditutup-tutupin gitu. Kalau emang benar sakit ya bilang gitu, jangan disembunyiin. Jadi sayanya tahu gitu, jangan taunya dari orang. Iya malam-malam suami saya malah jadi marah sama saya. Kamu ngapain nanya-nanya sama keluarga saya? Jadi saya tuh sedih mas, kenapa saya jadi satu-satunya gitu orang yang nggak tahu gitu kalau misalkan suami saya tuh sakit. Nah juga tuh waktu itu tuh mas malam-malam saya dengar ya kan dia lagi teleponan gitu. Ternyata dia udah nyiapin buat kuburan dia sendiri gitu mas. Nah saya kan kaget ya, kuburan sendiri gitu. Langsung sedih tuh saya tuh mas di situ. Dengarnya sedih. Iya. Ya saya juga mau ngakuin kesalahan saya juga mas. Kenapa? Kesalahan apaan mas? Iya 3 bulan yang lalu mantan saya ngehubungin saya lagi. Hah? Tapi saya bingung kan saya udah punya suami. Tapi kamu angkat teleponnya gitu? Saya angkat. Saya kan nggak tahu kalau itu nomor siapa gitu kan, takutnya penting. Iya. Jadi saya angkat, ternyata mantan saya. Iya mantan saya tuh mau minjem uang mas sama saya. Pinjem uang? Iya. Kamu pinjemin? Saya pinjemin. Wah, katanya beres. buat istrinya sakit. Tapi suami saya nggak tahu. Terus pakai uang apa tuh? Saya pakai uang yang buat ini ya mas, buat DP rumah. Saya kasih pinjem ke dia. Tapi sampai sekarang mantan saya nggak ada kabar mas, ngilang. Saya mau nagih uangnya dia udah nggak ada kabar lagi. Ya kata teman-temannya juga dia ini mas apa judi online gitu. Jadi dia tuh kayak gitu pinjem tuh untuk judi online. Jadi kamu dibohongin nih? Iya saya dibohongin. Bilangnya buat istrinya sakit. Ya makanya saya tuh datang ke sini tuh saya pengen akui kesalahan saya gitu mas. Tapi saya nggak ada hubungan apa-apa sama mantan saya, nggak ada selingkuh gitu mas. Oh gitu? Iya, ya makin bikin saya sedih mas. Umur suami saya udah nggak lama lagi. Terus saya kemarin berhubungan sama mantan saya. Walaupun nggak ada, ya sebenarnya nggak ada hubungan. Cuma gitu. pinjemin duit? Iya, hanya minjem uang gitu. Tapi tetap saya nyesel gitu mas. Ya, pasti kan nanti suami saya pasti mikirnya saya selingkuh gitu sama mantan saya gitu mas. Mas tanya mas, coba dia sama mantannya pernah ketemu lagi kan? Namanya siapa mas? Tuh, pernah nggak kamu ketemu sama mantan kamu lagi tuh? Nggak pernah mas, cuma teleponan doang. Telepon doang. Nah waktu ngasih duit itu? Via transfer saya. Transfer? Iya. Mantannya siapa namanya? Namanya Budi mas. Budi? Iya. Mas tahu Budi? Enggak mas. Nggak tahu? Enggak tahu Budi. Tapi lo kenapa sih sering ngomel-ngomelin dia tuh? Gimana ya mas, awalnya pas waktu nikah kan dia bilang pengusaha emas gitu kan. Pengusaha emas? Pengusaha emas. Tau-taunya
Pas saya tahu dia hanya limbah gitu mas. Pengusaha limbah. Pengusaha limbah elektronik gitu, bukan pengusaha emas. Jadi lo kalau kayak ngerasa dibohongin. Jadi saya kayak apaan sih gitu kan. Ya sampai saya resign gitu mas dari kerjaan, jadi ibu rumah tangga gitu kan. Ya, dari situ tuh saya tuh jadinya ngelihat dia tuh bawaannya kesel mulu gitu. Mulai dari saya melek mata sampai memerem mata gitu, ngeliatnya tuh kesel mulu. Lu bohongin dia? Saya nggak bohong mas, emang saya pengusaha limbah. Jadi limbah elektronik tuh saya jadiin emas. Apa tuh limbah elektronik? Kayak handphone, kamera, DVD gitu mas. Di apain tuh? Dilebur jadi emas. Kamu bisa? Bisa. Aku baru tahu tuh, ada ya? Ada mas. Lu ceritain nggak ke dia? Percuma saya ceritain juga dia nggak bakal tahu mas. Marah-marah mulu kerjaannya. Ya makanya mas, saya mau minta maaf sama suami saya udah ngezolimin suami saya gitu kan. Nyesel saya mas, mau minta maaf saya. Ya udah, sekarang di depan lo ada suami lo. Ungkapin unek-unek lo, apa perasaan lo? Aku minta maaf banget ya sama kamu ya. Aku tahu aku salah selama ini, tapi aku mohon kamu jangan tinggalin aku dulu. Kita kan bisa sama-sama berdua gitu kan. Kamu sakit, ayo kita berobat gitu, jangan tinggalin aku dulu. Kasihan Kirana masih kecil. Aku mohon banget sama kamu, ayo kita jalanin berdua gitu, kan bisa sama-sama. Aku minta maaf sama kamu. Please kamu jangan mati dulu ya sayang ya. Aku masih butuh kamu. Kirana masih kecil. Aku mau kita tua bersama, jalanin sama-sama. Ya udah, untuk orang yang sentuh dengan diskusi saya, penyesalan memang pasti akan datang di setiap momen tertentu. Apalagi kalau kita ternyata sadar kita banyak melakukan kesalahan sama pasangan kita. Dan penyesalan itu kadang-kadang memang datang di waktunya belakangan gitu. Tapi memang lebih baik menyesali dan lebih baik menyadari dibanding tidak sama sekali. Sekarang coba komunikasi, mungkin juga benar juga kali suami kamu udah capek, apalagi selalu suami kamu sakit, kamu marah-marahin terus, ya pasti juga akan menambah bebannya dia. Iya makanya aku nyesel mas, nyesel banget. Iya, oke. Ya udah, tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan yang mulut dan bangun. Budi siapa Budi? Budi? Emang aku ngomongin Budi? Tanya aja Mas ya kamu ngomongin Budi, siapa Budi? Aku jadi ngomongin itu. Emang tadi mau ngomongin apa? Saya nggak ngomongin Budi. Apaan kamu minjemin Budi? Gak bilang-bilang sama suami. Ya, kamu punya mantan namanya Budi nggak? Enggak. Kamu punya mantan sama Budi apa nggak jujur? Pinjemin uang? Iya sih mas. Iya. Dia ngehubungin saya. Kenapa nggak bilang? Ya aku kalau misalkan bilang sama kamu pasti nanti kamu malah jadi salah sangka. Ya tetap gimana harus bilang lah sama suami. Ya iya, tapi kan tetap aja nanti kamunya bisa salah sangka. Masih mikirnya yang aku selingkuh lah apalah. Padahal kan niat baik aku waktu itu dia minjem uang itu buat istrinya tuh sakit. Ya tetap lah harus bilang. Nah sekarang mau dihipnotis apa enggak? Nggak usah mas, kan cuma ini dia aja nggak tahu nih. Malah ngajakin ke sini. Ih. Iya ngapain? Ya kamu hipnotis juga lah. Udah Enggak. nyampe sini. Pulang aja. Nggak mau. Hipnotis aja juga mas. Kenapa kamu nggak mau dihipnotis? Ada yang kamu sembunyiin? Ya enggak. Ya Dia udah, ngapain? ya udah kalau misalkan enggak, apa salahnya dihipnotis? Ayo dong, sini. Ayo mas, yuk. Baru tahu udah terlanjur dateng. Ayo mas, sini yuk. Kalau misalkan nggak mau, berarti ada yang disembunyiin dong mas. Iya, ayo. Ya udah. Iya. Ayo. Lagu baper ini untukmu. Setiap kali kau muncul di ingatanku, ku nyanyikan lagu ini hanya untukmu. Ku ciptakan
tarik napas yang dalam dari hidung. Kalau kena mulut dan keluar api, lo harus tidur. Untuk orang yang sesuatu dengan diskusi saya, katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke. Namanya siapa dia, Pak? Bima. Bima. Kamu sakit? Iya sih mas, sakit. Sakit? Apa? Gejalanya apa? Pusing mas, saya sering pusing. Pusing kenapa? Ya, pusing, kepalanya jangan cenut-cenut gitu mas. Gara-gara apa? Ya istri saya ngomel-ngomel mulu mas, jadi sering pusing kepalanya. Loh, bukan, maksudnya sakit, kamu sakit keras? Iya keras banget mas. Karena istri saya sering ngomel-ngomel mulu, jadi sakitnya sampai hati mas. Loh, kamu sakit gara-gara istri kamu gimana sih? Ya gara-gara istri saya tiap hari ngomel, tiap pagi bangun tidur malam, tiap hari ngomel ya mas. Loh, tunggu. Katanya istri kamu, umur kamu udah gak lama lagi, itu benar apa enggak sih? Ya bener mas, kalau tiap hari dia ngomel mulu, saya kena serangan jantung mas. Loh, tunggu, nih saya jadi bingung nih. Gimana sih maksudnya? Kamu sakit leukemia? Ya enggak sih mas, karena istri saya ngomel-ngomel aja saya juga pusing. Loh, kamu nggak sakit leukemia? Enggak. Gimana sih? Oke, katanya teman kamu bilang ke istri kamu, katanya kamu sakit keras, sakit leukemia tadi ya? Iya. Tapi umurnya nggak panjang lagi, Ya, udah nggak lama lagi. ya gitu sih kan, saya cuma settingan aja mas, biar nggak marah-marah mulu. Istri saya pusing kalau tiap hari marah-marah mulu. Settingan? Iya. Gimana sih? Maksudnya kamu sakit settingan gimana sih? Iya, saya pura-pura sama teman saya, tolong samping diri saya kalau saya sakit keras, biar nggak marah-marah mulu dia. Jadi kamu nggak sakit leukemia atau nggak? Enggak. Loh, kenapa masih lewat teman kamu? Iya, biar dia percaya aja. Kalau dari saya mulut sendiri dia nggak bakal percaya mas, marah-marah mulu, makanya saya nyuruh teman saya biar dia percaya. Itu sih strategi saya biar dia percaya sama saya mas. Iya, saya bilang nih, nelfon ke teman saya nih, nanti lu telepon bini gue ya, cuman jangan bilang aja mau cerita, cuman jangan bilang biar dia penasaran gitu mas, biar disangka beneran tuh mas. Akhirnya teman saya nelfon istri saya tuh, ngobrol tuh gini, ternyata ya alhamdulillah istri saya percaya mas, jadi dia nggak ngomel-ngomel mulu di rumah. Oh, istri kamu langsung berubah tuh? Iya, langsung berubah. Tapi istri lu berubah terus itu jadi jarang ngomel? Iya, jadi jarang ngomel, jadi enak mas, jadi nggak pusing tiap hari mas. Saya dulu pernah meriang mas, saya bilang nih saya lagi meriang enak badan. Bilang ke siapa? Bilang ke istri, saya minta keroken itu. Istri malah jawab, bilang aja lu mas kerja lu, alasan lu gini. Padahal meriang beneran? Padahal meriang beneran mas, dia nggak percaya sama mulut saya, omongan saya. Iya, makanya saya strateginya ya lewat teman saya mas, dibilang sakit keras mas. Biar dia percaya? Biar dia percaya. Nah ini nih kayak gini nih mas nih yang bikin saya nggak suka nih. Iya. Dia nih. Iya. Ngapain coba bikin settingan kayak gitu? Dia bilang sakit sama temennya kan? Ya biar banyak nggak ngomel-ngomel mulu, Iya, karena mungkin emang bakal banyak ngomel. Ya tapi kan kalau kayak gini kan saya jadi makin sebel jadinya bohong Iya. kayak gini nih. Bohong aja, bilang sakit, dia nggak ngomel. Ya, kalau kayak gini kan saya jadi tambah ngomel. Baik, tapi jangan ngomel-ngomel di sini dong. Saya kan nggak ngomel-ngomel, saya biasa aja. Oh, ini biasa aja nih? Iya, saya biasa aja, cuma saya sebel aja. Bohong kayak gitu ngapain bilang sakit? Saya jadinya lebih nyaman kayak gini mas. Saya ngerasa lebih dihargain sebagai suami. Kalau pagi ada yang bikinin teh segala macam, sebelumnya belum pernah mas. Saya lebih enak kayak begini. Waktu zaman dulu ganti popok, nyuci baju, nyuci piring, itu semuanya saya mas. Dia tahu saya sakit kayak gini, sekarang lebih enak mas. Saya suruh apa aja mau dia, mau aja dibego-begoin dia. Tuh kan, kayak gitu mas. Ini hal-hal yang kecil kayak gini nih ya kan. Berarti kan ngebohongin dong. Biar saya nggak ngomel. Iya. Jadinya kan jatuhnya apa? Bohong-bohong juga. Ini pasti ada lagi nih kebohongan-kebohongan yang lain nih. Selain dia bilang pura-pura sakit sama temennya, pasti ada lagi mas. Oke, kita tanya ya, kita tanya. Coba deh mas, tanyain. Dia setiap jam 9 pagi Iya. nih, jam 9 pagi pergi mas. Setiap saya mau ngikut nih, nggak dibolehin sama dia. Iya. Ini ada yang pasti ada yang diumpetin Nah, nih sama dia. setiap jam 9 pagi lu kemana tuh? Saya ke RT sebelah mas. Apa?
ke RT sebelah, Aha. ke tukang gado-gado. Tukang gado-gado. Iya, saya nongkrong di situ. Kenapa kaget? Ih, ngapain dia ke tukang gado-gado kan dia ngedoyan sayur kan? Lu Ngapain? gak doyan sayur? Enggak, Mas. Nah lu Nah, apa ke tukang gado-gado ngapain? Ceweknya cakep, Mas. Janda, Mas. Apa? Janda cakep banget. Bodinya kayak gitar Spanyol, Mas. Siapa di tukang gado-gado? Iya, Mas. Montok, Mas. Hah? Montok banget. Asli itu mah. Aduh, namanya Siti Aminah, Mas. tuh kan? Siti Aminah. Iya, namanya Siti Aminah. Biar janda, tapi kayak gadis, kayak ABG, Mas. Oh ya? Iya. Janda tuh. Janda, Mas. Tapi aduh, bodinya itu, Mas. Aduh. Deg-deg ser langsung saya, Mas. Siti Aminah namanya. Iya, Siti Aminah. Jadi pernah nih, Mas. Iya. Saya mimpi nih sama Siti Aminah nih, Mas. Dia udah deket saya nih, Mas. Mau meluk-meluk saya kan, Mas. Saya dibangunin saya, Mas, disiram, Mas. Saya bangun, saya pengen marah nih, Mas. Saya kesel kan. Udah enak-enak nih mimpi nih. Sama Siti Aminah. Iya, Mas. Udah mau dipeluk nih, Mas. Aduh, saya bilang, aduh, enak banget nih. Tiba-tiba pas di depan muka saya ada istri saya, Mas. Ya iyalah gimana nggak Kamu saya pernah gitu? Pernah. Gimana nggak saya siram ya kan? Orang sambil mimpi ngigo-ngigo nyium-nyium gitu ngapain? Mimpi apa, bilang apa dia? Nggak bilang Mas, tapi nyium-nyium gitu. Aduh enak nih apa coba nggak jelas mimpi kayak begitu ya saya siram. Oh gitu. Ya iyalah. Terus bilang apa ngakunya dia? Dia bilang katanya mimpi sama saya, aku mimpi sama kamu, mimpi kita lagi bulan madu. Apaan? Bulan madu, kita yang nggak pernah bulan madu sama siapa tuh mimpi? Coba mimpinya gimana, masih ingat ya? Coba gimana? Pas Siti Aminah mau meluk saya nih, dia mau nyium-nyium nih, saya gini, Mas. Sayang, ayo. Istri saya bangunin, Mas, langsung lemes saya, Mas. Kaget, mau marah gimana. Udah dikit lagi enak tuh, Mas, padahal. Terus habis itu ngapain? Saya coba nih untuk tidur lagi nih, Mas. Biar lanjutin nih niatnya mau mimpi sama Siti Aminah nih, Mas. Pas saya tidur. Mimpi, Mas. Mimpi sama Siti Aminah? Enggak, Mas, sama istri saya dikejar-kejar mau Mas. Rasain. Saya lari kayak birit-birit jadinya. Oh, mimpinya lanjut tapi mimpi dikejar-kejar sama istri kamu? Iya, Mas. Bawa pisau dia. Aduh, saya bilang. Saya lari langsung, Mas. Dia marah-marah, Mas, udah. Oh gitu. Iya. Terus lo udah punya istri kok masih mau ngawinin Siti Aminah apa gimana sih? Ya, namanya laki-laki, Mas, ya wajar lah, Mas. Lagi juga teman-teman saya sering nongkrong di situ, Mas. Ya suka aja ngeliat Siti Aminah. Apalagi kalau lagi ngulek gado-gado nih, Mas. Aduh, gimana tuh? Ya begini-gini, Mas. Iya, asik. Iya. Goyang-goyang, Mas. Iya. Gemoy-gemoy, aduh gimana gitu, Mas. Iya, Jadi iya. teman-teman saya ya, saya ikut-ikutan ngeliatin ya, cuci mata lah, Mas. Seger-segerin mata. Sangat istri saya mulu di rumah, bosen, Mas, sumpah. Lo selingkuh dong kalau gitu? Ya enggak, Mas, saya cuma buat cuci mata doang. Lagi juga si Mina sudah pacaran, Mas, sama si Jajang. Jajang siapa? Mah udah punya istri, Mas. Jajang siapa tuh? Teman saya, Mas, Jajang. Jajang itu udah punya istri, berarti kan nggak beres nih teman-temannya dia juga nih. Udah punya istri si Jajang, Mas. Nah, Jajang udah punya istri, kok lo nggak lo larang? Ya, itu mah urusan Jajang, bukan urusan saya, Mas. Ya, lagi pula istrinya Jajang juga sama kayak istri saya tuh. Tukang ngomel-ngomel mulu tiap hari. Nah, istri Jajang sama istri saya satu perkumpulan tuh, Mas. Lihat ya, gua aduin tuh si Jajang sama si Tina. Lihat. Tina itu siapa? Istrinya Jajang, Mas. Hah. Dia tuh satu ini tuh sama saya, biasa kan ibu-ibu tuh kan, Iya. kalau misalkan belanja sayur, Iya. suka ngobrol gitu Iya. kan, biarin aja ntar. Gue kasih tahu lo sama si Jajang tuh temen-temen lu tuh. Oh iya. Enak kayak begitu tuh, ngapain? Iya. Tapi lu cinta sama istri lo nggak sebelum itu, jujur? Ya, kalau jujur sih cinta, Mas. Ya, cuman ngomelnya itu, Mas, yang nggak tahan, Mas. Pusing kepala saya. Namanya juga ibu-ibu, Mas. Iya. Pasti kan bawel kan? Iya. Oh, berarti sekarang lu udah nggak ngecengin Siti Aminah lagi nih karena dia udah sama Jajang? Wah, ada lagi, Mas. Hah? Ada lagi yang baru. Oh, siapa? Kang Warkop namanya Mila. Orang warkop? Iya, orang Warkop. Warkop tuh apa maksudnya? Warung kopi, Mas. Oh, Mila namanya? Iya, Mila. Kayak apa tuh? Wah, itu lebih cantik lagi, Mas. Rambutnya panjang, gemulai. Bodinya, wah, aduh gede semuanya udah, Mas, pokoknya. Badannya mantap, Mas. Putih kayak orang Korea. Putih ke orang Korea? Iya, Mas.
Ya kalau didandanin aja dia mas, nggak dagang warkop. Orang juga nggak nyangka mas dia ada kayak artis-artis Korea mas dia. Terus kadang saya juga ngayal nih mas, kalau saya nikah sama si Mila nih, saya pergi ke Korea nih mas, jalan-jalan gitu mas. Ke Korea? Iya Korea mas. Pergi sono lu ke Korea Utara lu biar kena nuklir lu sekalian. Kalian berdua. Korea Utara. Kalian lu. Nah, terus sama Mila lu gimana nih? Udah intens lu ngobrolnya? Udah mas, saya juga udah punya kontaknya mas, udah suka WA-an mas. Cuman saya buat jaga-jaga nih biar isi saya nggak tahu nih. Nama kontaknya saya ganti mas. Siapa? Jarboko namanya mas. Oh, Jarwoko? Iya, Pinter lu. biar nggak tahu dia mas. Pinter kan? Iya. Jadi lu mau selingkuh apa gimana sih sama si Mila nih? Sebenarnya saya nggak niat selingkuh mas. Cuman saya ya buat iseng-iseng aja biar ngerasa nambah lebih mudah lagi gitu mas. Iya. Mm-mm. Jadi iseng-iseng berteman gitu loh. Iya iseng-iseng berteman. Kalau misalnya Mila sama lu mau nggak? Ya enggak lah mas. Oh enggak tuh, setia berarti. Saya mau dicincang-cincang sama dia mas. Sama siapa? Tuh sama istri saya yang galak. Ya, nggak mau tapi karena takut kan. Berarti kalau misalkan saya diem aja berarti mau kan dia. Nah, coba kita tanya, ini dia sebenarnya dari hati dia udah nggak mau. Karena itu cuma namanya gerit-gerit biasa kali ya. Kayak cowok ada cewek lihat-lihat cantik, udah tapi udah sebatas itu doang. Coba kita tanya ya. Nah, andai kata nih, lo belum nikah sama istri lo, atau lo nggak kenal sama istri lo deh, baru kenal nih. Ada Mila, ada istri lo pilih siapa? Pilih Mila lah mas. So ganteng lu. Lo berarti lo selingkuh dong. Ya enggak lah, kan itu pilihannya waktu belum kawin mas. Sekarang kan udah kawin. Nah, kalau sekarang? Ya sekarang mah enggak mas. Ya cuma hiburan cowok-cowok aja, cuci mata gitu mas. Nah udah sekarang gini, kasihan istri lo taunya lo sakit. Istri lo sedih tadi dengar lo umurnya udah gak lama lagi. Atau lo bohongin. Saya sekarang juga bingung ya, tidak bisa membenarkan juga. Ya namanya ngelihat cewek cantik ya itu refreshing. Tapi cuma sekedar ngelihat doang ya gimana ya? Jadi pasti ada juga pemirsa yang gak setuju ya. Tapi kalau gue sama Astrid nih, jujur nih, ya gue jalan di mall, gue ngomong, Astrid itu cewek cantik ya, gue ngomong sampai bini gue. Tapi bini gue juga kadang-kadang muji cowok-cowok Korea juga di depan gue gitu. Tapi bukan berarti bukan kita muji cantik juga buat dipacarin, bener gak? Nah intinya kagum gitu loh kan ya. Ya namanya gerit-gerit dikit tapi gerit-gerit cuman, tapi tidak ingin untuk memiliki gitu ya, cuman gue lihat sinetron, cantik ya itu wajar itu. Tapi kalau sampai lo tongkrongin di warung gado-gado segala macam itu juga keterlaluan. Lu mendingan nonton di TV aja, lihat sinetron cewek-cewek cantik kan banyak. TV itu ada cewek cantik nih mas, dia marah-marah mulu. Seneng lu ngeliat cewek cantik gitu. Mendingan saya ke sono mas, si gado-gado sama si warkop. Iya ya, tapi menurut gue juga hati-hati lah, jangan ngomong-ngomong dengan bercandaan. Pura-pura sakit segala macam takut kan. Ya, ibaratnya kasihan juga istri lo. Lagi pula doa tuh kan adalah omongan juga. Salah. Lagi pula omongan itu takut jadi doa gitu kan. Iya sih mas, saya nyesel juga. Tapi sayang istri kamu kan? Sayang mas. Ya udah. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Mana? Sakit lu. Sakit apaan lu? Sakit jiwa. Kenapa mas? Sakit tuh tinggal Apa sih? setengah tahun lagi lu. Setengah tahun apaan lu? Tuh gini mas, marah-marah mulu. Mila, si Mina. Ngapain lu tuh tukang gado-gado lu? Gado-gado mana sih? Kayak gini nih mas nih. Kan gue suka sayur. Aku suka Iya, sayur. nggak suka sayur tapi suka sama bodinya si siapa tuh? Si Mina kan tuh. Yang mana? Tuh tukang gado-gado nggak usah deh lu sama si Jajang kan tuh lu. Gue bilangin sama si Mina lu. Handphonenya. Nggak ada handphonenya. Apaan lu? Si Mila lu namain Jarwoko lu apaan lu? Apalagi lagi tuh. Ya udah gini. Sekarang gini, intinya kan lo harusnya senang nih. Ternyata suami lo nggak sakit nih. Ya? Iya nggak sakit, tapi ke warkop. Tukang gado-gado ngapain lu? Nah udah, nah, kalau gini balik lagi nih, muter lagi nih. Saya introspeksi diri, lo mungkin terlalu banyak marah-marahnya. Lo juga orangnya ya begini nih, tukang ngibul. Jangan marah-marah terus sih Pak, kenapa sih Pak? Lo tua lo? Ini dianya lagian suka kayak gitu. Gak sayang sama dia?
sayang mas. Sayang sama dia? Sayang. Terakhir pelukan kapan? Ayo pelukan. Enggak, kenapa? Gua kalau mau meluk liatnya aja kesel mulu saya ngeliat dia mas. Ya udah peluk. Dia lah yang suka meluk, masa gua perempuan meluk duluan. Terakhir dia meluk lu kapan? Tahu kapan ya? Lupa. Ayo. Tahu mas, lupa mas. Ya udah. Pelukan tuh kadang-kadang perlu dalam rumah tangga loh. Saya nggak, coba lihat matanya. Sayang mas. Jangan nunduk dong dia. Ayo jangan marah-marah mbak, ayo. Kan dia juga tahu dia sayang sama mbak. Iya tetep aja masih sebel bilangnya sakit. Ayo Budi, juga siapa lu? Sama juga lu juga nyembunyiin Budi. Nah bener tuh mas, Budi siapa tuh? Ya emang mantan tapi kan niatnya baik. Ya, tapi nggak bilang, tetep aja. Jadi jangan ngungkit-ngungkitan nih. Udah, dulu sama-sama nih. Ayo peluk. Ya peluk. Nah, oh. Enggak. Ya udah ada di rumah lah pelukan ya. Iya. Oke, terserah deh. Nah gitu lah dia mau megang lo aja begituin. Ngeri mas. Ngeri ya udah guys, kasih komen. Surya Utama pamit dulu, sampai ketemu lagi di Hipnotis Surya Utama. Dan kau wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agar aku tersenyum, terjaga dari tidurmu, dan kau jadikan ku ratu di kerajaan cintamu agar aku